Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya Nur Hadi Dawang Studio. Episode kali ini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman yang mendapatkan tugas sebagai proktor Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Dan kali ini topik bahasan kita adalah cara menginstal server KSN 2022. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Langkah pertama tentunya teman-teman semua sudah tahu cara untuk login ke manajemennya, yaitu teman-teman masuk ke https://ubk.kemdikbud.go.id/osnk. Username dan password teman-teman bisa dapatkan dari pengelola kota KCD atau dinas kota masing-masing. Kemudian teman-teman di web ini juga bisa melihat administrasi tes yang meliputi komputer proktornya, kemudian data pesertanya. Pastikan data peserta yang diajukan masuk semua ke sini teman-teman. Kemudian kelengkapan data, kartu login, dan lain-lain tersedia di sini. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan exam browser admin dan exam browser untuk kliennya. Exam browser yang digunakan adalah exam browser 27.11.19. Bisa di-download langsung di web OSNK ini. Untuk klien yang digunakan adalah exam browser Windows OSN 22.0150. Ada dua versi di sini, ada versi 64 bit dan ada versi 32 bit. Silakan teman-teman unduh sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk PHD, link untuk PHD dibagikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Teman-teman silakan mendownload dari link yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa dibagikan juga kepada teman-teman lain yang membutuhkannya. Oke, lanjut. Langkah pertama setelah teman-teman mendownload ini semua adalah teman-teman tentu saja harus memasangnya di server. Dan di sini saya menggunakan Windows 10. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat folder untuk menjalankan exam browser di desktop. Ini versi saya ya. Teman-teman buat foldernya di sini di desktop. Kita ketikkan di sini exam browser. Oke. OSN admin. Nah, teman-teman, setelah folder ini dibuat, maka teman-teman harus mengeksklusnya agar nanti folder ini tidak di-scan oleh Windows Security atau antivirus yang ada di Windows. Di sini teman-teman ketikkan Windows Security. Oke. Setelah masuk ke Windows Security, teman-teman masuk ke virus and threat protection. Nah, di sini. Kemudian teman-teman masuk ke virus and threat protection setting, kemudian masuklah ke menu manage setting. Nah, setelah di menu manage setting, teman-teman pastikan masuk ke exclusion. Nah, di exclusion ini teman-teman add and remove exclusion. Nah, tambahkan folder yang ada di desktop tadi. Add exclusion folder. Carilah foldernya di sini desktop. Kita tadi membuat folder exam browser OSN admin. Select folder. Yes. Nah, ini adalah langkah yang penting teman-teman, karena kalau langkah ini tidak dilakukan maka nanti hasil unduhan dari exam browsernya akan dianggap sebagai virus. Langkah berikutnya adalah teman-teman mendownload. Ya, tapi tentu saja teman-teman harus mengatur dulu agar unduhannya ini masuk ke folder exclusion yang tadi. Download, kemudian change, kita masuk ke desktop. Nah, ini masuk ke sini. Oke. Setelah disetting di sini, maka langkah berikutnya teman-teman unduh exam browsernya. Klik. Oke. Kita lihat di sini show in folder. Nah, ini sudah ada di dalam exam browser OSN admin. Langkah berikutnya teman-teman ekstrak di sini. Ekstrak. Oke. Setelah diekstrak, jika dirasa terlalu dalam foldernya, dikeluarkan saja dari sini. Cut. Masuk saja ke exam browser admin di sini.
keluarkan di sini. Oke. Nah, sampai di sini insya Allah nanti teman-teman file-file yang ada di sini tidak akan lagi dianggap sebagai virus dan dihapus secara otomatis oleh Windows. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke unduhan VHD yang telah kita persiapkan. Di sini saya sudah membuat atau meletakkan folder PHD-nya di dalam PHD KSNB. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, file ini harus diekstrak dulu. Ya, tergantung dari promisi masing-masing. Ya, setelah diekstrak maka akan jadi seperti ini. PHD OSN 2022 fresh. Ini adalah hasil ekstrakan dari sekian banyak file RAR ini. Langkah berikutnya setelah teman-teman mengekstrak file ini adalah teman-teman memasangkan PHD ini ke dalam VirtualBox. Nah, di sini versi yang digunakan adalah versi 6.1. Oke, langkah berikutnya adalah setelah VirtualBox-nya kita buka, kita klik New. Kemudian di sini namanya kita ketikkan KSN 2022. Teman-teman bisa bebas memilih nama yang lain. Untuk tipe Windows dan versinya adalah Windows Server 2012 yang 64 bit. Oke, klik next. Kemudian untuk memori kita atur sampai masih garis yang berwarna hijau, klik next. Kemudian di sini kita rubah ke use an existing virtual hard disk. Kemudian kita klik add. Nah, carilah di sini tadi file yang sudah kita ekstrak tadi. Di sini ada di C KSN PHD KSN. Nah, di sini. Kita klik di sini, kemudian kita klik open. Selanjutnya diklik, kemudian kita pilih choose. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman klik create. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengattach atau meletakkan file VHD kita ke dalam VirtualBox. Oke, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengattach PHD yang sudah kita download tadi ke dalam VirtualBox untuk di-run. Langkah berikutnya, kita perlu settingan tambahan untuk menentukan atau mengatur jaringan yang digunakan untuk menjalankan PHD ini. Yang pertama, teman-teman harus melihat dulu konfigurasi dari komputer kita. Di pojok kanan bawah, di situ ada Open Network and Internet Setting. Kemudian masuklah ke Ethernet. Nah, teman-teman, server yang bisa digunakan untuk dijalankan sebagai server KSN ini harus mempunyai 2 Ethernet card. Ethernet card yang pertama digunakan untuk ke klien, Ethernet card yang kedua digunakan untuk ke internet. Nah, di sini Ethernet yang digunakan untuk ke klien, di sini saya ambil contoh, saya menggunakan Intel ya, Intel R ini untuk ke klien harus saya setting dahulu IP-nya. Kita klik kanan, Properties, kemudian teman-teman atur IP-nya di sini. Ya, jadi seperti ini. Kalau saya menggunakan seperti ini teman-teman, 192.168.0.199. Kenapa tidak menggunakan 200? Karena 200 adalah IP server. Subnet masknya 255.255.255.250. Gateway-nya kita kosongkan saja. Oke. Nah, dengan demikian di sini saya akan menggunakan Intel Ethernet ini untuk koneksi ke klien. Untuk koneksi ke internet saya menggunakan Ethernet 2 yang ini, yaitu Realtek. Di sini teman-teman bebas milih apakah mau dikonfigurasi atau tidak, tergantung jaringan yang teman-teman punya. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan mana yang digunakan untuk ke internet, mana Ethernet yang digunakan untuk ke klien, langkah berikutnya adalah teman-teman masuk lagi ke dalam VirtualBox. Di sini saya sudah menentukan untuk ke klien saya menggunakan Intel Ethernet, untuk ke internet saya menggunakan Realtek. Oke, kita masuk langsung ke VirtualBox-nya.
Masuklah ke menu setting, kemudian kita langsung masuk ke network. Nah, adapter 1 teman-teman rubah menjadi bridge. Nah, di sini diarahkan ke Ethernet yang tadi akan menuju ke klien. Di sini saya menggunakan Intel tadi ya, untuk ke koneksi klien. Saya klik Intel. Kemudian di sini saya bisa klik allow all. Kabel connected jangan lupa diklik. Kemudian untuk adapter 2 kita enable dulu. Kemudian kita pilih di sini NAT. Nah, sebetulnya selain NAT teman-teman juga bisa bridge, tetapi diarahkan ke Realtek yang tadi. Nah, di sini kita pakai NAT saja. Oke. Sudah? Dengan demikian kita sudah menentukan adapter 1 dan adapter 2. Maka langkah berikutnya adalah teman-teman klik OK. Oh ya, ada satu tambahan lagi yang terlupakan di setting ini adalah di sistem. Nah, prosesor usahakan di setting sampai ke batas maksimal. Di sini batas maksimalnya adalah daerah masih hijau. Kita cek di sini, dengan demikian kita bisa menggunakan 4 prosesor untuk mesin VM ini. Nah, teman-teman pastikan banyak yang teman-teman lupa, di sini masih 1 prosesor sehingga nanti jalannya PHD itu sangat-sangat lambat. Jadi pastikan teman-teman sudah disetting sedemikian rupa sehingga nanti ini masih areanya hijau. Oke, kalau sudah di sini ada audio juga di unchecklist saja. Setelah selesai klik OK. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengattach atau menginstal PHD ke dalam VirtualBox. Langkah berikutnya adalah teman-teman menjalankan PHD ini. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah teman-teman coba menjalankan PHD ini untuk pertama kali. Dan teman-teman pastikan bahwa PHD yang digunakan adalah PHD yang menggunakan versi 22.0.1.0.1 22.1.0.1. Oke. Coba kita jalankan. Pertama buka tadi folder yang sudah kita exclude di Windows Security. Kemudian teman-teman bisa menjalankan ini. Exam Browser Admin, Exambro Admin. Teman-teman klik kanan atau run administrator atau double klik saja boleh. Klik yes. Oke, kita lanjut. Langkah pertama teman-teman, setelah Exam Browser adminnya pertama kali dibuka, tentunya teman-teman harus setting terlebih dahulu. Langkah pertama adalah kita harus setting dulu Chromepad-nya. Kita klik di Chromepad, kemudian arahkan ke folder tempat Google Chrome-nya berada. Di sini saya ada di program files Google Chrome Application Chrome di sini. Ya, mungkin teman-teman agak berbeda karena saya cek ada beberapa settingan Chrome yang tidak ada di sini settingannya. Oke, kita open. Nah, Chromepad-nya sudah berhasil kita install. Langkah berikutnya adalah kita setting virtual mesinnya. Nah, di sini VM-nya nama VM-nya masih kosong. Di sini nama PM-nya masih kosong, kita klik di drop down, akan muncul nama VM yang sudah tadi kita buat. Klik set. Oke. Langkah berikutnya, setelah ini dilakukan, VM kita sudah bisa siap di run. Ditandai dengan yang bergambar hijau di sini, di start virtual mesin pojok kiri atas. Di pojok kiri bawah teman-teman bisa melihat di sini konfigurasi PMK kita dan konfigurasi host yang kita punya. Di sini saya kira-kira menggunakan 50% dari kekuatan CPU yang ada. Oke, langkah berikutnya kita coba klik start virtual mesin. Nah, teman-teman sebelum di start pastikan tadi teman-teman menginstal, memberikan dulu IP ya di Ethernet yang menuju ke klien. Sebab jika Ethernet yang menuju ke klien belum diberikan IP 192.168.0.199,
maka ini tidak akan selesai loadingnya. Oke, kita klik Start Virtual Machine. Lama dan cepatnya proses ini bergantung kepada kecepatan dari prosesor yang teman-teman semua punya. Oke teman-teman, kalau muncul seperti ini, klik di incognito tadi. Kemudian klik close incognito. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah berhasil menginstal PHD. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman nanti mungkin ada update atau yang lain. Ya, tinggal ikuti saja kalau memang ada perintah update. Tapi di sini tidak ada. Kebetulan saya di sini install masih tanggal 10, masih cukup lama ya teman-teman. Simulasi mungkin diperkirakan sekitar tanggal 17-18. Nah, teman-teman bagi yang tidak muncul seperti ini, ada beberapa kemungkinan yang seperti saya bilang tadi. Pertama, teman-teman lupa memberikan IP kepada Ethernet yang terhubung ke klien. Di sini saya memberikan IP 192.168.0.199. Kemungkinan kedua adalah hub teman-teman mati. Kalau hub mati juga sama, atau hubnya belum dihidupkan sehingga tidak muncul halaman login seperti ini. Ya, itu yang sering saya alami. Kemungkinan ketiga adalah teman-teman salah mengkonfigurasi atau terbalik. Jadi adapter satunya bukan digunakan dengan bridge dan diarahkan ke Ethernet yang ke klien. Karena konfigurasi yang benar adalah Ethernet 1, adapter 1 itu dihubungkan dengan adapter 1 dihubungkan dengan Ethernet yang ke klien dan sudah disetting dengan IP 192.168.0 sekian. Kemudian adapter 2-nya tidak usah diatur dengan NAT atau konfigurasi lain jika memang teman-teman biasa atau sesuai dengan jaringan yang ada. Oke, sampai di sini teman-teman. Proses kita menginstalasi PHD OSN KSN sudah selesai. Dan jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Demikian, terima kasih teman-teman. Semoga membantu dan salam sehat untuk semua.